ke depan, dengarkan, jalankan. Meskipun kata-kata itu datang dari orang yang berpangkat besar, orang yang hebat, guru-guru spiritual, jangan didengarkan alias diabaikan kalau itu tidak membawa manfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Jadi kita harus selalu belajar. Lalu ketika kita belajar, apa yang kita harus dapatkan? Sesuatu, ini bisa dites nanti. Saya akan silakan tes. Sesuatu menjadi mudah kalau kita belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan memiliki 3 unsur yang wajib kita tahu. Yang pertama disebut dengan unsur ontologi. Jadi pengetahuan apapun yang rekan-rekan pelajari di bidang apapun, yang pertama wajib tahu adalah definisi dari pengetahuan itu. Bisa kita belajar tentang handphone, kita harus tahu dulu definisi handphone itu apa. Karena kalau Anda belajar sesuatu tapi Anda tidak mengerti definisi, itu yang disebut dengan logical fallacy. Anda menyesatkan diri Anda. Yang kedua, setelah tahu ontologinya, yang kedua adalah tahu epistemologinya. Bagaimana kita melakukan apa definisi yang tadi diberikan. Tadi kan di itu ada target seperti itu, ada apalah gitu. Lalu Anda tahu tuh bagaimana epistemologi, bagaimana cara meraihnya, bagaimana cara mengimplementasikan di lapangan. Itu harus Anda tahu. Kalau itu tidak tahu, ada susah nanti. Jadi bahasanya tidak nyambung, jadi terputus di tengah jalan. Yang ketiga, manusia itu baru bergerak kalau ada pengharapan. Jadi rekan-rekannya kalau bergerak bisa bergerak karena ada pengharapan. Maka ketika kita tahu ontologinya, tahu epistemologi, yang terakhir adalah tahu untuk apa kita melakukannya. Nah, dengan 3 pengetahuan ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat, lebih sukses, lebih keberlimpahan kapanpun dimanapun. Dan yang terpenting, Anda pasti akan memberikan kontribusi positif dimanapun kapanpun. Itulah yang disebut dengan kualitas kehidupan. Nah, jadi seperti itu rekan. Silakan. Ini kalau sudah waktunya mepet, lagi 7 menit. Saya berikan waktu, mungkin rekan ada yang ingin bertanya pada apa tadi yang saya sampaikan. Mungkin masih ada yang tidak paham, yang mengerti. Saya persilakan. Silakan. Saya terlalu banyak ngomong terakhir. Terima kasih. Luar biasa nih Dr. Suat Maya saya. Izin saya ingin menanyakan terkait hipnoterapi. Saya pernah baca sebuah literatur yang menyatakan bahwa hipnoterapi itu tidak bisa diterapkan ke orang yang kondisi jiwanya tidak stabil, yang tidak waras, atau orang yang khusus. Apakah itu benar? Kalau misalnya itu benar, apakah selama ini sudah pernah ada yang mungkin berimprovisasi, mencoba atau tertantang, masa sih tidak bisa, atau semacam inovasi sehingga hipnoterapi itu bisa diterapkan untuk orang yang relatif kejiwaannya terganggu. Demikian. Tepuk tangan, luar biasa pertanyaannya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang hipnoterapi konvensional itu 100% benar. Makanya tahun kemarin saya membuat sebuah inovasi yang disebut dengan ilmu teohipnoterapi. Ya, jadi selama 40 tahun saya berpraktek menidurkan orang dengan hipnoterapi. Saya merasa ada kekurangan dari hipnoterapi itu sendiri, yaitu ketika kita berhadapan dengan orang yang satu tidak bisa mendengarkan berkebutuhan khusus, yang kedua mengalami gangguan jiwa yang dalam level skizofrenia, yang ketiga orang yang tidak bisa diajak berkomunikasi. Maka saya menciptakan sebuah inovasi keilmuan yang disebut dengan teohipnoterapi.
Ini metodenya lebih simpel. Kalau di hipnoterapi kita harus melakukan banyak hal, Bapak. Jadi mulai dari pre-induksi, induksi ada step-stepnya. Tapi di hipnoterapi, nanti kalau rekan-rekan ingin tahu, silakan buka Facebook saya, namanya Guru Mangku Hipno. Di sana saya mempertontonkan bagaimana cara kita menghipnoterapi orang, tidak lagi dengan komunikasi, tapi dengan sentuhan, dengan tiupan. Jadi pasiennya kita suruh berdiri, lalu kita sentuh, kita tiup, dia akan tertidur. Jadi itu bisa disaksikan di reel. Ada saya punya reel, Bapak buka scroll ke bawah, Guru Mangku Hipno. Itu ada berbagai teknik metode hipnoterapi. Jadi rekan-rekan jangan khawatir kalau ada yang punya sakit, apapun masalahnya, masalah kejiwaan, mental. Kebetulan saya adalah spesialis menangani gangguan-gangguan kejiwaan, pikiran dan mental, Bapak. Jadi saya kata orang sih seorang pakar psikosomatik anxiety. Jadi kalau rekan-rekan punya kecemasan, tidak usah menunggu lama, cukup 5 menit datang ke tempat saya pasti hapuskan dari memori pikiran Anda. Jadi Anda datang dengan cemas, Anda pulang dengan happy. 5 menit. Kalau hipnoterapi terlalu lama, Pak. Jadi metodenya terlalu lama, itu bisa sampai 30 menit, 1 jam. Tapi di hipnoterapi waktu itu dipangkas, karena dia melibatkan unsur-unsur ilahiyah, nilai ketuhanan. Jadi kita masukkan. Jadi di hipnoterapi itu Pak ada 3 yang kita pengaruhi. Yang pertama psikotik, kita pengaruhi pikirannya dengan energi. Yang kedua kita pengaruhi sarafnya dengan energi. Yang ketiga kita pengaruhi hormonnya dengan energi. Jadi di hipnoterapi itu menggunakan energi prana. Prana itu dalam konteksasi metafisika adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia yang selama ini mungkin tertidur seperti minyak. Jadi kalau kita belajar, kita hangatkan, kita kultivasi, maka kekuatan itu ada. Jadi kalau Bapak nanti belajar hipnoterapi, Bapak akan bisa menidurkan orang hanya dengan sekali sentuh. Jadi sentuh, langsung orangnya tidur. Tapi syarat utama belajar hipnoterapi itu mental dan orangnya harus mengenal norma-norma. Kenapa perlu norma? Norma hukum, agama, sila kesopanan. Karena dalam rumus hipnoterapi itu sangat gampang membawa bencana. Kalau dalam hipnoterapi dipegang oleh orang yang lurus dan orang yang baik, itu menjadi terapi, menidurkan orang. Tapi kalau jatuhnya ilmu ini ke tangan yang jelek, orang yang negatif, itu bukan lagi menidurkan orang, tapi nidurin orang. Ya kan banyak kejadian, jadi bukan ditidurkan, tapi ditidurin. Karena kalau orang di hipnoterapi, dia sudah kehilangan semuanya. Jadi kita bisa setting. Begitu kamu bangun, kamu nanti menjadi si A, maka dia akan berperan sebagai si A. Seperti canggihnya pengetahuan. Jadi seperti itu. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Silakan ada lagi satu pertanyaan. Silakan, rekan. Pakar hipnoterapi. Wah, izin Bapak di sana bertanya Pak, apakah selalu kemarahan itu identik dengan negatif Pak? Terus kalau tidak, bagaimana antara ibu dan anaknya? Anaknya bandel, misalnya mulai pohon atau cerita Krishna waktu kecil, itu bagaimana Pak? Apakah setiap kemarahan itu negatif Pak? maaf, kemarahan Kemarahan itu oh ya, gini. kemarahan. Energi kemarahan itu kan energi yang gini. Boleh cerita sedikit, saya cerita sedikit. Salah satu ciri orang yang akan meninggal itu kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama, orang itu mungkin beberapa jamnya akan meninggal jika dia tidak punya lagi nafsu. Jadi ketika ada dari antara kita ini berani menghilangkan nafsu, maka bahasanya dipilih bukan menghilangkan, tapi mengendalikan nafsu. Yang kedua, barang siapa di dunia ini tidak punya ambisi lagi, maka dia pasti akan ciri orang yang segera akan meninggal.
Maka dipilih kata-kata jangan menghilangkan ambisi, tapi kendalikan ambisi. Yang terakhir, pertanyaan Bapak tadi, kemarahan. Jika ada orang tidak punya kemarahan sama sekali, berarti orang itu sudah memiliki ciri-ciri yang ketiga. Mungkin saja beberapa saat lagi akan meninggal. Maka jika Anda ingin hidup panjang, kata metafisik, jika Anda ingin hidupnya panjang seperti yang Anda doakan, pegang ketiganya. Anda harus nafsuan, Anda harus ambisian, Anda harus punya kemarahan. Karena inilah yang membuat hidup kita lama. Kenapa bisa begitu? Karena makin lama hidup kita di dunia ini, makin banyak kesempatan kita berbuat dosa. Oleh karena itu kita balik sekarang. Ketiganya ini boleh ada, tapi kita kendalikan. Lalu apa cara mengendalikan ketiganya ini? Yang tadi, setiap hari kita lebih benar, setiap hari kita lebih bijak, setiap hari kita lebih indah. Maka itu adalah metode terbaik menghapuskan efek ini. Lalu pertanyaan beliau, apakah kemarahan itu selalu negatif? Tentu saja tidak. Kenapa? Ada saatnya kita marah, tapi dengan alasan yang jelas. Karena kemarahan itu kadang-kadang adalah cara mendidik yang lebih tegas daripada orang yang tidak punya kemarahan atau kemayu. Marah itu tidak harus dengan kata-kata, tapi marah itu bisa dengan indera-indera yang lain, bisa dengan mata, simbol-simbol kemarahan itu banyak, dengan gerakan, dengan mengencangkan tubuh, itu adalah simbol-simbol kemarahan. Ada pertanyaan beliau, berarti satu kesimpulan, apakah kemarahan selalu negatif? Tentu saja tidak. Ada kemarahan-kemarahan yang bisa ditoleransi. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sekali kasih tahu melenceng, 2 kali melenceng, 3 kali pasti marah. Karena yang keempat berarti itu takdir, Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang susah dikasih tahu, Pak, ini kata metafisik. Manusia itu hanya bisa dikasih tahu 3 kali. Kalau kita punya anak nih, marahin sekali, kasih tahu sekali, tetap aja ke kiri. Kasih tahu 2 kali dengan cara yang berbeda, tetap aja ke kiri, malah lebih keras. Yang ketiga kita marahi, itu artinya batasannya udah lewat, tetap aja ke kiri. Yang keempat, Anda tidak boleh marah lagi. Jangan mengambil kuasa Tuhan. Itu artinya hukum takdir sedang berlaku. Bisa jadi kalau dia tidak melakukan itu, ada hal yang lebih buruk dia akan lakukan. Jadi kalau yang keempat yang harus dilakukan adalah deep against. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya punya anak nih, saya sudah tidak sanggup untuk mengatasinya. Mohon, saya titipkan 24 jam kepadamu karena saya tidak bisa mendidiknya 24 jam. Jika di tangan Tuhan telah Bapak titipkan anak-anak Anda, putra-putri Anda, tetap saja begitu. Berarti secara kosmik jawabannya adalah itu adalah bagian takdir yang harus berjalan. Seperti itu, Pak. Jadi kita dilentur, Pak. Jadi setelah keempat ngotot, dia akibat kemarahan itu bukan ke dia, tapi kita bisa jantungan langsung, Pak. Jadi seperti itu. Jadi yang berikutnya identik tadi, Pak. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang bersifat identik dagang. Yang menjadi identik itu adalah ilmu cocokologi dari kita sendiri. Kita cocok-cocokkan ini. Ini rasanya begini cocok dengan ini. Jadi di metafisika tidak dihasilkan seperti itu. Jadi seperti itu, Bapak. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan buat beliau. Boleh silakan. Ya, terima kasih Jero. Mungkin terakhir saya mungkin aku bisa kasih tip untuk nanti masalah marah dan terus membaca metafisik. Mungkin aku bisa ngasih tip untuk kita di PLN karena kita melayani pelanggan. Teman-teman kami di unit biasanya apalagi ada pemutusan, penyegalan, di mana tip dan trik menghadapi pelanggan yang kayak kita sentuh aja itu udah lumayan. Tapi ada juga teman-teman kita sebelum nyentuh rumahnya udah lewat ya, kalau ada gitu. Nah, kita manggil preman juga.
mohon teman-teman kami di lapangan dikasih break ya, masa kemarahan kan ya ada tempat itu. Ya, gimana kalau bisa satu aja Oke. dulu, terima kasih. Oke, siap. Kemenangan. Bapak sekalian, ini aktual. Jadi begini, kalau kita masih ingat petuah-petuah nenek moyang kita, para leluhur kita yang ada di luhur, tapi seringkali kita lupakan. Begini kata beliau, apapun yang terjadi di dunia ini, jika kita ingin merubah orang lain, itu adalah satu kemustahilan. Maka apapun situasi yang kita hadapi, jika kita ingin merubah secara total situasinya, maka perubahan itu harus berawal dari dalam diri kita sendiri. Jangan berharap pelanggan yang berubah jadi kalem, tapi kitalah yang mengkalemkan itu dahulu. Lalu bagaimana caranya agar usaha kita tidak sia-sia? Begini, dalam dunia metafisik, ini maaf ini bahasa Balian, bahasa medis, bahasa sakral ya. Tapi kali ini saya bagikan, siapa tahu nanti teman-teman sampai bekerja bisa Balian, bisa bagikan. Gini, di dunia ini kosmik ada kekuatan penggeraknya yang disebut dengan mantra. Kosmik di sini, jadi energi di sini bisa digerakkan, disebut dengan pertama adalah mantra. Yang kedua disebut dengan mudra. Ketika mantra dan mudra digabungkan menjadi satu, dia akan membentuk satu kekuatan yang sangat dahsyat yang disebut dengan istilah yantra atau simul. Lalu bagaimana caranya? Pertanyaan dia tadi bagus. Bagaimana cara mengendalikan orang lain agar luluh sebelum tersentuh? Kitalah yang menjadi sumbernya, sumber cahayanya. Caranya begini. Yang pertama, tangan dibuat seperti ini. Ini metode metafisis untuk mengendalikan orang lain agar kemarahannya segera turun. Di mana ungkapan siapapun, nanti boleh coba. Kitalah cahaya pertamanya. Tangan dibunyikan, jadi dibuat selebar-lebarnya. Jangan sampai ke belakang dan ke dalam muka temannya. Jadi segini. Pas segini, ini pasti semua sudah tahu. Dari kecil pasti diajarkan oleh orang tua. Lalu setelah tangannya begini, tarik dalam napasnya, taruh di dadanya, lalu bawa turun. Sabar, sabar, sabar. Coba buktikan. Itu mantra, itu mudra dan itu yantra. Tapi kalian tidak sadar leluhur kita mewariskan pengetahuan di ilmu yang sering kali kita lakukan. Coba kita bersama-sama teman-teman. Kalian ini dibuka sampai habis. Lalu tarik nafas dalam, tempelkan di dada, cakra nahata namanya, cakra intuisi. Lalu turunkan ke bawah, sebutkan mantranya. Sabar, sabar, sabar. Baru kalian ngomong sama pelanggannya Bapak. Jadi sebelum sabar kalian ngomong. Itu metodenya. Buktikan. Jadi kenapa begini? Ingat di dunia ini ada satu filsafat yang mengatakan pikiran kita. Jadi pikiran kita adalah kuda. Kejadian berikutnya adalah kereta. Kemanapun kudanya bergerak, kereta pasti akan mengikuti. Dengan modal gerakan tadi yang begini, sabar, lalu kita rubah diri kita. Cara merubah diri kita bagaimana? Ingat, orang marah itu frekuensinya ada di alfa, kalau salah di alfa. Jadi satu frekuensi yang terkontrol namanya delta. Ini kita di delta nih, di D frekuensi kita. Biasa nih. Begitu dia marah ke alfa, dia sadar. Lalu cara menghadapinya apa? Kita gunakan metode yang agak turun. Kita gunakan theta namanya. Jadi alfa lawannya theta. Theta itu begini. Jangan bicara dengan pelanggan ketika mereka ngomong gitu. Kita jangan bicara biasa-biasa saja. Tapi sebelum kita mulai bicara, tarik nafas dalam. Jangan hembuskan.
tarikan nafas pertama ini kita gunakan untuk menyapa. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Ada yang bisa saya bantu? Otomatis kalau Anda menarik nafas, tahan di dada, kata-katanya lalu dikeluarkan. Jangan nanti di hadapan pelanggan Anda narik nafas. Bapak lagi ngapain Bapak? Jadi jangan lakukan itu. Jadi pura-pura aja kalau misalnya ada bosnya marah, jangan di hadapan bos itu. Jadi pura-pura aja. Begitupun, ya Bapak saya paham, pasti dia. Itu sudah otomatis. Itu namanya ilmunya tadi beliau mengatakan, itu namanya neuro linguistic program, NLP namanya ilmunya. Jadi kita memprogram otak orang hanya dengan apa yang kita lakukan. Tidak perlu ribet. Jadi begitu nanti ada siapapun yang telepon atau kemana Bapak mau ke rumahnya, tarik nafas dalam dulu dari jalan di rumahnya, tarik nafas dalam. Tahan nafas, baru masuk, bilang selamat pagi Ibu. Jadi kata-kata TK itu Bapak, kata-kata TK itu tidak boleh kencang seperti kita ngomong seperti ini. Ini dia tahu. Kalau TK itu adalah lambat, besar dan pelan. Ingat, kalau Anda ingin ngasih tahu anak-anak di rumah, kalau ngasih tahu istri biar tidak boros, ngasih tahu anak-anak biar tidak nakal, gunakan metode neuro linguistic programming atau bahasa theta. Jadi ngomongnya tarik nafas dulu, jangan dihembuskan. Nafas yang ditarik ini gunakan sebagai kata-kata pertama. D, ini. Jadi itu tekniknya. Kalau menghadapi istri marah, suami marah, sama aja tekniknya. Tarik nafas, baru bicara. Tapi jangan tarik nafasnya dari orang yang tersinggung orang. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi amat itu. Oke. Jadi jangan lupa di dunia ini memang selalu akan ada ketemu dengan orang-orang yang tidak sependapat. Karena sehebat apapun Anda melakukan pelayanan, sesempurna apapun melakukan pelayanan, tidak semua bibir bisa Anda buat tersenyum, tidak semua hati bisa Anda puaskan. Jadi sekian dan terima kasih. Jadi jika ada kata saya yang melebihi batas, mohon dimaafkan. Saya berharap suatu saat, suatu ketika kita bisa melakukan hipnoterapi bersama. Jadi kumpulin dulu stresnya, begitu stres sekalian nanti kita cari poin yang luas. Saya akan tidurkan cukup 5 menit. Percayalah, di menit ke-6 teman-teman bangun sudah tidak ada beban lagi. Karena hidup dengan beban itu tidak nyaman. Jadi silakan kumpulkan dulu stresnya, nanti mungkin dari tahun atau di awal tahun. Silakan undang saya. Cukup 5 menit. Anda tidur, Anda buka mata, semua masalah terhapus dari pikiran Anda. Terima kasih. Terima kasih tadi Pak, demikian tadi motivasi energi positif dan semoga dengan motivasi tadi kita dapat membawa kita untuk menyerap seluruh energi positif yang ada di ruangan ini ya. Dan sehingga nanti